Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pisal Amin dari Prodi Pendidikan Geografi Sesi A. Baiklah, saya akan membahas yaitu tentang kepadatan penduduk. Nah, apa sih kepadatan penduduk? Terus apa saja yang akan saya bahas di kepadatan penduduk ini? Kalau mau tahu lebih lanjut lagi, kalian langsung aja tonton videonya sampai selesai. Baiklah, langsung aja mulai ke materi kita. Materi saya yaitu tentang kepadatan penduduk. Nah, kita mulai definisinya dulu. Apa sih kepadatan penduduk itu? Nah, secara definisi, kepadatan penduduk ini itu bisa diartikan sebagai jumlah penduduk yang mendiami wilayah suatu daerah persatuan luas. Nah, sedangkan tingkat kepadatan penduduk itu merupakan perbandingan. Jadi kalau misalnya kita tanya tingkat kepadatan penduduk apa sih? Nah, itu lebih ke perbandingannya, lebih ke perbandingannya antara jumlah penduduk dengan luas suatu wilayah. Nah, jadi jumlah penduduk di suatu wilayah dibagi dengan luas satu wilayah. Itu adalah cara menghitung tingkat kepadatan penduduk dan secara umum, tingkat kepadatan penduduk bisa diartikan sebagai perbandingan jumlah penduduk dengan luas daerah yang tempatinya berdasarkan satuan luas terbentuk. Jadi udah paham ya, misalnya kita mau disuruh ngitung tingkat kepadatan penduduk. Kita langsung aja hitung jumlah penduduknya dibagi dengan luas suatu wilayah. Nah, terus apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk ini? Kenapa suatu daerah bisa ada yang padat dan suatu daerah bahkan kepadatan penduduknya rendah? Ini adalah beberapa faktor yang bisa menyebabkan perbedaan atau hal-hal yang bisa menyebabkan kepadatan penduduk. Yang pertama, wilayah yang strategis. Pastinya semua orang akan lebih prefer ke tempat yang strategis gitu. Misalnya keterjangkauan untuk pergi ke akses pendidikan, keterjangkauan untuk pergi ke pusat ekonomi dan lain-lain. Yang kedua juga menentukan kepadatan penduduk itu adalah kesuburan tanah yang baik. Terus juga yang ketiga iklim yang baik. Yang keempat selain itu juga ketersediaan akses jalan. Dan yang kelima juga selanjutnya ketersediaan akses pendidikan. Yang keenam ketersediaan akses terhadap kegiatan ekonomi. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kepadatan penduduk. Jadi kalau kalian misalnya melihat suatu daerah mempunyai ciri-ciri berikut ini, pasti itu akan jadi daerah yang padat. Kita bisa lihat di kota-kota besar, pasti wilayahnya strategis, betul. Kesuburannya tanahnya juga cukup baik, betul. Iklimnya juga cukup baik, betul. Ketersediaan akses jalan baik. Pendidikan dan ekonomi itu ya pasti ya. Kepadatan penduduknya pasti padat banget. Nah, makanya kepadatan penduduk itu dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas jenis kepadatan penduduk
Kayak gimana cara caranya menghitung kepadatan penduduk. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenisnya juga. Jadi jenis menghitung kepadatan penduduk satu, yang pertama yaitu ada jenis kepadatan penduduk umum atau jenis kepadatan aritmetika. Nah, kalau jenis kepadatan penduduk yang ini itu membandingkan jumlah penduduk total dan luas wilayah suatu daerah, di mana ini itu membandingkan total seluruh penduduk yang ada tanpa memandang ekonominya gimana, mata pencariannya gimana, pekerjaannya gimana, usianya gimana, pokoknya seluruh jumlah penduduk tambahin jadi satu total, terus dibagi selanjutnya jumlah luas wilayah, pokoknya semua luas lahan, terus luas penduduk yang bekerja di luas lahan, terus bisa itu lahan pertanian dan lain-lain. Nah, disatuin, ditotalin dan dibagi dengan jumlah penduduknya. Jadi jumlah penduduk total dibagi luas wilayah di suatu daerah. Nah, kayak gini. Jadi jumlah penduduk ini dalam satuan jiwa dan luas wilayahnya satuan kilometer persegi. Dan jenis kepadatan penduduk umum ini merupakan jenis kepadatan penduduk atau penghitungan kepadatan penduduk yang digunakan di Indonesia. Jadi di Indonesia itu menggunakan jenis perhitungan kepadatan penduduk umum atau biasa disebut aritmatika. Jadi kalau misalkan ada wilayahnya beda jenisnya, mata pencariannya beda, itu tidak akan mempengaruhi hasil perhitungan karena yang dihitung secara totalnya aja kayak itu. Nah, jadi ini rumusnya. Jumlah penduduk dalam satuan jiwa dibagi luas wilayah dalam satuan kilometer persegi. Selanjutnya ada jenis kependudukan ekonomi. Nah, kalau yang ini merupakan jenis kepadatan penduduk yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk di suatu wilayah didasarkan pada kemampuan ekonominya. Jadi berdasarkan tingkat ekonominya, kemudian dihitung penduduknya. Nah, itu adalah jenis kepadatan penduduk ekonomi, dan bisa kita bilang kepadatan penduduk ekonomi ini itu dihitungnya dengan mengacu gimana sih kemampuan ekonomi suatu daerah tersebut, kayak gitu. Jadi nggak ada perbandingannya adalah kayak gitu. Dan yang ketiga selanjutnya adalah jenis kepadatan berdasarkan lahan pertanian dan berdasarkan lahan pertanian. Jenis kepadatan penduduk ini dibagi menjadi dua, ada kepadatan penduduk agraris dan ada juga kepadatan penduduk fisiologis. Nah, untuk jenis kepadatan agraris ini itu perhitungannya dengan cara membandingkan jumlah penduduk yang bekerja di bidang pertanian dan luas wilayah perhitungannya. Jadi
Misalnya ada penduduk yang bekerja di sektor pertanian, berapa orang, terus dibagi, perbandingannya dibagi dengan luas lahan pertanian. Nah, itu ada berapa luasnya kayak gitu. Dan sedangkan yang kedua, kepadatan penduduk fisiologis. Nah, kalau yang ini kepadatan penduduknya dihitung berdasarkan jumlah penduduk total, baik yang bermata pencarian sebagai yang ada di sektor pertanian, lautan, beda-beda pokoknya. Yang pentingnya dihitung totalnya ada berapa, jumlah penduduknya, kemudian dibagi dengan luas lahan pertanian. Nah, baru ini dibagi dengan luas wilayah pertanian. Nah, tapi kalau misalnya jumlah penduduknya total bebas, mau dari sektor manapun mau dimasukin, tapi yang selanjutnya jadi luas wilayahnya yaitu cuman wilayah pertanian aja. Nah, sekarang coba kita lihat rumus untuk menghitung kepadatan penduduk agraris. Jadi jumlah penduduk yang pertanian dibagi luas wilayah pertanian. Nah, jumlah penduduknya itu ada dalam suatu jiwa, kemudian dalam satuan jiwa, kemudian dibagi dengan luas wilayah pertanian dengan satuan kilometer persegi. Hasilnya jadilah kepadatan penduduk agraris kayaknya gitu. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan dan bahas tentang kepadatan penduduk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.